Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak sekalian. Jadi hari ini kita mulai pertemuan pertama untuk mata pelajaran IPA. Di mana pertemuan pertama ini kita mulai untuk materi sistem reproduksi. Nah, berbicara tentang sistem reproduksi, ini berarti kita berbicara tentang bagaimana caranya suatu makhluk hidup, khususnya dalam artian di sini manusia, itu memperoleh keturunan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara menghasilkan sebuah keturunan. Nah, untuk sistem reproduksi manusia itu sendiri kita akan melakukan 3 kali pertemuan. Kemudian untuk lebih singkatnya kita langsung masuk ke pertemuan pertama. Pertemuan pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pembelahan sel, kemudian tentang organ reproduksi pada pria. Yang terakhir adalah pembentukan sel kelamin pada pria atau disebut dengan spermatogenesis. Kita mulai yang pertama tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini materi dasar sebelum kita lanjut lebih jauh terhadap sistem reproduksi, di mana pembelahan sel ini bisa kalian lihat di gambar. Pembelahan sel ini adalah proses sel untuk menghasilkan anak sel, atau dari satu sel membelah atau berubah menjadi 2 sel. Nah, ini yang dimaksud dengan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel yang terjadi pada manusia itu ada 2 jenis. Yang pertama disebut pembelahan mitosis. Yang kedua itu disebut dengan pembelahan meiosis. Nah, tentu kedua pembelahan ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya itu berada pada yang pertama, hasil dari pembelahan mitosis dari satu sel akan menghasilkan 2 sel. Sedangkan untuk pembelahan meiosis itu dari satu sel akan berubah menjadi 4 sel. Nah, itu perbedaan yang pertama. Kemudian pembelahan mitosis itu jika dilihat dari tahapan-tahapannya ini cukup sederhana. Sedangkan meiosis itu agak rumit. Kenapa? Nanti akan kita bahas di slide yang berikutnya. Kemudian mitosis ini biasanya terjadi ada pada sel-sel tubuh kalian. Sedangkan pembelahan meiosis ini yang terjadi pada sel kelamin, yaitu sperma dan sel telur. Nah, kita akan melihat di sini gambar dari pembelahan mitosis. Kalian bisa lihat di sini ada satu sel, kemudian melakukan tahapan pembelahan sel. Ini tahapannya hingga nanti akhirnya akan menghasilkan 2 sel. Dan ini terjadi pada sel tubuhnya kalian selain sel kelamin. Sel tubuh itu misalnya sel kulit, sel darah, sel di kepalanya kalian, di tangan, itu semua masuk dalam sel tubuh. Jadi pembelahan yang dilakukan oleh sel-sel tersebut masuk ke dalam pembelahan mitosis. Nah, yang kedua yang harus kalian tahu perbedaan berikutnya yaitu terletak pada kromosom akhir dari sel yang dihasilkan. Kalau mitosis, kromosom pada manusia kan berpasangan. Hasilnya nanti itu pada sel yang dihasilkan itu juga pasti berpasangan. Jadi kromosomnya tetap 2 atau disebut diploid. Ingat, jadi pada saat sebelum membelah kromosom pada sel tersebut ada sepasang atau 2 saling bergandengan seperti ini. Ketika dia telah melewati pembelahan sel sehingga terbentuk 2 sel, itu tetap akan berpasangan atau 2 atau disebut dengan diploid. Nah, ada juga pembelahan yang satu tadi yang disebut dengan meiosis. Meiosis ini kita bisa lihat tahapannya seperti ini, jadi agak panjang dibanding mitosis. Nah, kalau meiosis yang tadi terjadi pada sel kelamin kan, kemudian
yang harus kalian lihat tadi jumlahnya 4 kan. Yang sebelumnya itu mitosis hanya 2. Kemudian meiosis itu yang tadinya kromosomnya berpasangan, ini ada 2 saling melekat. Nanti di anak selnya atau sel akhirnya itu hanya ada 1. Jadi tinggal 1. Ibaratnya kalian di sini ada 2 orang saling berpegangan tangan, nanti di akhirnya nanti tinggal 1. Nah, itu meiosis. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang organ reproduksi pada pria. Nah, organ reproduksi pada pria ini bisa dibagi atas organ reproduksi dalam dan organ reproduksi bagian luar. Nah, di sini akan saya tampilkan animasi tentang organ reproduksi pada pria. Nah, ini organ reproduksi pada pria. Nah, yang akan kita bahas itu pertama mengenai organ-organnya. Organ-organ sistem reproduksi pada pria. Ya, ini. Nah, organ reproduksi pada pria tadi saya katakan bahwa ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama itu adalah penis. Jadi penis itu ini. Ya. Penis itu adalah yang daging ini. Kemudian berikutnya itu ada disebut dengan skrotum. Skrotum itu yang kulit yang berkeriput ini. Fungsinya adalah untuk pembungkus testis. Kemudian dia juga sebagai pengatur suhu dalam testis. Jadi bisa kalian perhatikan sendiri di animasi ini. Kemudian yang berikutnya ada testis. Ini testis. Jadi testis itu adalah organ di mana sperma itu dibentuk. Jadi sperma itu terbentuk di dalam testisnya kalian, khususnya bagi pria ya. Jadi dalam testis itu sperma dibentuk. Kemudian kita kembali ke slide supaya lebih mudah penunjukannya. Nah, ini. Tadi ini penis, kemudian ini skrotum, ini testis. Nah, di sini tadi saya katakan bahwa tempat terbentuknya sperma. Nah, kemudian sperma yang terbentuk itu akan dimasukkan di epididymis. Jika tidak dikeluarkan, maka akan ditampung di organ yang namanya epididymis. Nah, di epididymis ketika sudah saatnya untuk dikeluarkan, atau si pria sudah melakukan proses perkawinan, maka sperma yang ada di sini itu akan dikeluarkan melalui saluran yang namanya saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksi itu apa saja yang dilewati? Yang pertama ada yang disebut dengan vas deferens. Jadi vas deferens itu adalah yang ini. Jadi saluran ini epididymis yang sampai kayak cacing. Kemudian saluran yang halus ini yang menanjak ke atas itu yang disebut dengan vas deferens. Ya, ini yang disebut dengan vas deferens. Kemudian di sini itu masih saluran, tapi di sini salurannya sudah bertemu dengan saluran kemih atau saluran kencingnya kalian. Nah, jadi di sini ada ibaratnya pertemuan 2 saluran. Jadi di sini air kencing, di sini air sperma. Nah, jadi laki-laki itu punya saluran reproduksinya itu berbeda dengan air kencing. Nanti berbeda dengan wanita. Nah, kita bisa lihat nanti pada saat sperma itu melewati saluran ejakulasi ini disebut dengan saluran ejakulasi. Maka sperma ini akan ditambahkan dengan yang namanya kelenjar dari cairan dari kelenjar prostat. Kemudian ada kelenjar dari vesicula seminalis dan ada kelenjar dari yang disebut dengan bulboretra. Jadi ada 3 kelenjar ya. Yang pertama kelenjar prostat, yang kedua adalah kelenjar vesicula seminalis, yang ketiga disebut kelenjar bulboretra. Jadi ketiga kelenjar ini akan menghasilkan cairan. Nah, cairan ini kalau sudah bercampur itu disebut dengan cairan semen.
Dan jika semen ini bercampur dengan sperma, maka itu yang disebut dengan air mani. Nah, ketika sudah dicampur, maka si air mani tadi siap dikeluarkan. Oke. Kemudian kita masuk, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung. Kemudian kita masuk ke spermatogenesis. Nah, spermatogenesis atau pembentukan sel sperma itu terjadi, tadi sudah saya katakan, terjadi di dalam testis. Jadi di dalam testisnya kalian, ibaratnya ini testis dipotong kemudian kita perbesar, itu akan banyak kayak saluran-saluran berkelok-kelok yang kecil. Kemudian jika kita tarik kemudian kita potong, ini yang kayak saluran ini disebut dengan tubulus seminiferus. Kita potong, nah nanti akan diperbesar, akan menghasilkan seperti ini. Ternyata sel sperma yang ini bentuk sel sperma ya, dia ada kepala, leher, sama ekor. Ternyata sel sperma itu berasal dari satu sel bulat. Nah, satu sel bulat ini disebut dengan spermatogonium. Spermatogonium ini membelah secara mitosis. Ingat, kalau mitosis yang kromosomnya tadi berpasangan, jadi atau diploid, itu simbolnya 2N. Membelah secara mitosis akan sama kan? Akan sama. Sebenarnya di sini pembelahan mitosisnya ada satu lagi di sini kan, tapi tidak kita gambarkan. Kemudian hasil dari pembelahan spermatogonium tadi membelah secara mitosis akan menghasilkan yang disebut spermatosit primer. Spermatosit primer ini akan membelah menjadi spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini sudah bersifat N atau kromosomnya tidak berpasangan lagi. Nah, itu makanya disebut di sini pembelahan meiosis. Tapi karena akan terjadi 2 kali, maka pembelahan yang pertama disebut meiosis 1. Kemudian spermatosit sekunder tadi akan membelah secara meiosis lagi menjadi sel yang disebut spermatid. Nah, spermatid ini akan berdiferensiasi atau akan mengubah bentuknya sehingga menjadi spermatozoa yang terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Ya, sekian video pembelajaran pertemuan kita pada hari ini. Saya akan kirim ke WA Group dulu karena untuk harusnya kita streaming, karena masalah jaringan mungkin akan kita streaming pada pertemuan yang kedua. Jadi jika sudah ditonton, saya harap ada pertanyaan, nanti saya akan jawab langsung di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.